Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya dari market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 15 Mei 2024. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi. Nah, dari rilis data kemarin ya, tanggal 14 hari Selasa, kita dapat beberapa rilis data penting. Yang pertama ada data soal employment change dari Inggris. Ya, kalau kita lihat dari rate kemarin, unemployment rate-nya mengalami kenaikan, artinya pengangguran di Inggris meningkat, teman-teman. Kemudian dari rilis data yang lain, kemarin juga ada data soal core PPI and PPI dari Amerika Serikat. Dilihat dari rilis datanya, inflasi kembali mengalami kenaikan. Kemarin aku udah posting dari datanya, teman-teman. Jadi inflasi dari sudut pandang PPI itu naik dari 1,8 menjadi 2,2%. Sementara core-nya naik dari 2,1 naik menjadi 2,4, yang menunjukkan bahwa inflasi sebenarnya masih cukup tinggi. Teman-teman, kemarin juga ada Jerome Powell yang speech. Ya, jadi pada intinya Jerome Powell mengatakan bahwa perekonomian Amerika Serikat masih kuat, pasar tenaga kerja juga masih baik, dan juga inflasi kemungkinan mengalami kemajuan. Teman-teman, tapi dia yakin bahwa inflasi ini hanya naik sementara. Dan langkah selanjutnya yang akan diambil oleh The Fed adalah dengan mempertahankan suku bunga dengan waktu yang cukup lama. Kemarin Powell speech dan cukup bikin market volatile. Kalau teman-teman ngikutin di market kripto itu volatilitasnya lumayan ekstrim. Ya, bahkan beberapa koin itu mengalami drop yang parah karena BTC dominance itu mengalami tren kenaikan. Kemudian di perdagangan hari ini kita masih akan dapat rilis data yang sangat penting. Ada rilis data terkait dengan GDP dari Uni Eropa yang akan kita dapetin jam 4 sore nanti. Kemudian dari Amerika Serikat jam setengah 8 malam itu akan ada rilis data tentang core CPI and CPI dari Amerika Serikat. Data inflasi ini akan sangat-sangat penting untuk kita temukan karena data ini mungkin akan berpeluang ya membuat inflasi atau membuat market juga cukup volatile. Namun ada hal yang menarik kalau kita lihat dari forecast. Forecast kali ini core CPI diprediksi bakalan turun dari 3,8% turun menjadi 3,6%. Dan juga CPI secara year on year itu diprediksi juga masih bakalan turun dari sebelumnya 3,5 menjadi 3,4. Ya, semoga aja inflasi turun sehingga market juga bisa merespon dengan positif. Kemudian juga ada Fed Vice Chair, yaitu Barr akan speech di perdagangan nanti malam. Kemudian kita juga akan dapat rilis data terkait dengan crude oil inventory. Jadi event yang sangat penting untuk kita cermati adalah CPI and core CPI. Oke, itu dari kalender ekonomi, teman-teman. Kita akan langsung masuk ke beberapa pembahasan yang cukup penting. Oke, kemarin Jerome Powell kan speech nih, teman-teman, dan melihat bahwa Jerome Powell cukup confidence dengan inflasi yang terjadi saat ini. Bahkan, meskipun kemarin kita melihat beberapa data menunjukkan bahwa inflasi mengalami kenaikan, namun Jerome Powell masih tetap yakin bahwa perekonomian Amerika Serikat ini masih cenderung bagus, ketenaga kerjaannya masih cenderung bagus, dan ekspektasi mereka menurunkan suku bunga sampai inflasi mencapai 2% itu kemungkinan bakalan terjadi, cuman membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dan target dari Jerome Powell adalah tetap mengalami soft landing. Jangan sampai terjadi hard landing, teman-teman. Jadi dikondisikan sedemikian rupa supaya inflasi tetap stabil dengan cara mempertahankan suku bunga saat ini di 5,5% dalam jangka waktu yang cukup panjang. Tentunya kita akan melihat beberapa resiko, ya. Udah banyak sekali perbankan yang mulai kesulitan likuiditas, teman-teman. Bahkan kalau teman-teman perhatikan dari market kripto, saham itu juga mengalami likuiditas yang sangat sulit. Kelihatan dari volume perdagangannya sangat-sangat kecil. Ini menandakan bahwa ya sudah mulai ya market sudah mulai merespon stagnansi yang terjadi pada kondisi saat ini, teman-teman. Namun meskipun begitu, Jerome Powell masih bakalan tetap target mereka inflasi di 2%. Jadi dengan Jerome Powell mempertahankan suku bunga tersebut, diharapkan inflasi kedepannya bisa turun sampai target mereka yaitu di 2% tahun ini ataupun tahun depan. Gitu. Jadi upaya yang diambil adalah mempertahankan suku bunga. Kemudian dari berita yang lain, ada berita positif datang dari State of
Bitcoin Sin yang diam-diam sudah melakukan pembelian sampai 100 juta US dollar ya berupa BlackRock Spot Bitcoin ETF. Jadi ini adalah investasi yang dilakukan oleh salah satu perusahaan bernama Wisconsin ya. Ini dia diam-diam sudah beli ternyata teman-teman produk dari IBIT BlackRock, dan saat ini cukup banyak hold ya, dan ya sudah mengalami penurunan tentunya karena memang market mengalami koreksi itu. Tapi pada intinya adalah sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mulai melakukan diversifikasi aset ke beberapa aset khususnya dari Bitcoin Spot. Ini berita yang bagus. Kemudian kemarin pemerintahan Joe Biden memerintahkan untuk menutup salah satu perusahaan mining yang beroperasi di Amerika Serikat yang katanya dekat sama pangkalan militer yang berbasis di mana nih, ya itulah di negara ya, di negara Amerika Serikat. Jadi ada perusahaan namanya Mine One yang berpartner dan juga partner-partnernya yang dikabarkan berasal dari Cina sudah beroperasi sejak Juni 2022 teman-teman, dan dikabarkan saat ini ditutup ya karena dianggap bisa menjadi salah satu mata-mata di sana ya yang mengirimkan informasi ke negara Cina. Jadi pemerintahan Biden itu cukup ketat terhadap kondisi dari militer mereka, dan ya ini adalah berita negatif tentunya kalau kita lihat dari sudut pandang miners ya. Karena ada satu validator kita yang kayaknya harus mengungsi ke tempat lain, teman-teman, supaya ya mereka masih bisa tetap beroperasi. Berita yang lain datang dari Falcon Lab. Ini adalah salah satu perusahaan perdagangan derivatif yang kabarnya itu diminta untuk tutup juga atau membayar denda. Kenapa demikian? Karena dia beroperasi tanpa izin dari CFTC. CFTC ini adalah Bapepti-nya Amerika Serikat. Ya, dikabarkan Falcon Lab ini sudah menawarkan beberapa aset investasi kepada para warga Amerika Serikat tanpa regulasi, sehingga harus ditutup, teman-teman. Kalau nggak mau ditutup ya mereka harus bayar denda. Gitu. Jadi ketat banget memang regulasi di Amerika Serikat ini. Berita yang lain datang dari Ton Telegram, teman-teman. Teman-teman udah tahu ya, Ton Telegram ini salah satu project coin yang benar-benar mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Blockchain Ton berkembang seiring dengan peningkatan user dari Telegram, dan saat ini bisa dibilang ini bisa menjadi salah satu aset kelas yang punya potensi di masa depan untuk mengalami kenaikan yang lebih tinggi lagi secara price action. Jadi teman-teman boleh pantau Ton ya. Ton ini memang belum listing di exchange besar kayak Binance, Coinbase. Mungkin yang pakai exchange lokal pun juga belum banyak yang ada. Tapi kalau teman-teman pakai exchange luar kayak CoinEx, kemudian Bitget ya, CoinEx, Bitget, kemudian Get.io, KuCoin, itu kemungkinan teman-teman sudah bisa melakukan perdagangan pembelian Ton ataupun token baru yang bakalan listing, yaitu NOT, sebuah meme token yang dilandaskan dari sebuah permainan yang ada di Telegram. Itu juga bakalan listing di 16 Mei besok, teman-teman. Jadi bisa banget tuh dicek exchange mana yang kalian pakai ya. Jadi kalau belum daftar beberapa exchange tersebut bisa pakai link yang ada di deskripsi video ini. Next kita akan lihat dari berita yang lain datang dari Tornado Cash. Ya, developer Tornado Cash bernama Alexei Partsev ini dikabarkan dikirim ke penjara setelah hakim dari Belanda itu memutuskan dia bersalah, teman-teman. Jadi pengadilan di Belanda memutuskan bersalah disebabkan karena kasus money laundering sekitar 2,2 miliar US dollar di market kripto. Ini terjadi pada Black Swan kemarin di 2021-2022. Kalau teman-teman ngikutin, pasti teman-teman tahu ini adalah runtutan beberapa berita yang cukup parah ya, kayak Elo Capitals yang collapse, kemudian ya Tornado Cash juga, terus Terra Luna, FTX itu beruntun, teman-teman. Dan akhirnya developernya masuk penjara juga. Oke, itu beberapa rilis data yang cukup penting yang teman-teman sudah dapatkan. Sekarang gimana nih price action dari pergerakan Bitcoin? Kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin di perdagangan kemarin, kembali seperti mendapatkan struggle ya, dapat rejection di level resistance kisaran
something. Pergerakan Bitcoin langsung drop ketika dia gagal menembus level tersebut dan mengalami penurunan sampai kisaran level 61.000, teman-teman. Saat ini posisi dari pergerakan Bitcoin cenderung lesu dengan volume perdagangan yang ya baik-baik saja, bagus, tapi dari smart money-nya nggak terlalu signifikan. BTC Dominance kemarin juga mengalami kenaikan. Teman-teman, beberapa altcoin nyungsep cukup parah. Aku perhatikan ada WLD, ya lumayan terkoreksi. Kemudian juga ada render ya, RNDR. Kalau teman-teman perhatikan itu juga nyungsep lumayan parah. BNB juga mulai mengalami koreksi setelah kestabilan yang terjadi beberapa waktu terakhir. Dan juga beberapa koin yang lain. Oke teman-teman, kalau kita perhatikan dari pergerakan Bitcoin saat ini bisa dibilang struggle. Kalau dari saya sih melihat pergerakan Bitcoin masih bergerak dalam descending channel. Jadi untuk saat ini belum terlalu ideal sebenarnya untuk teman-teman melakukan melakukan trading ya. Jadi buat yang trading di market futures, hati-hati dengan volatilitas yang terjadi pada market. Masih ada kemungkinan pergerakan Bitcoin mengalami koreksi. Level support terdekat untuk next target itu possibility masuk ke 60.000. Kalau drop dari level tersebut 56.000 masih terbuka atau bahkan bisa ke target 52.000-an something. Oke, jadi gitu aja paling buat update kita kali ini, nggak terlalu gimana-gimana. Kalau teman-teman pengen DCA di level saat ini ya oke. Tapi kalau mau nunggu di harga yang lebih murah, coba dipertimbangkan di kisaran level 58.000 sampai 60.000 sampai 58.000 untuk level-level terdekatnya. Karena di sana ada level support yang mungkin lebih bisa diandalkan daripada teman-teman beli di harga saat ini, teman-teman. Gitu sih dari beberapa pergerakan, memang kecenderungannya masih koreksi ya. Tapi at the end kita masih percaya bahwa Bitcoin masih bakalan mengalami tren bullish ya. Mungkin bulan Mei ini memang terkenal dengan rumor sell on May and go away, dan market mungkin masih bakalan struggle sampai bulan-bulan depan. Di bulan Juni, Juli mungkin udah mulai ada tanda-tanda recovery market ya. Semoga aja market bisa cepat recovery. Oke, alhasil gitu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.